Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya pada tutorial penggunaan operasi hitung dan logika pada MS Access 2019. Baik, pada kesempatan ini akan kita bahas bagaimana cara menggunakan operasi hitung, baik itu penjumlahan atau rata-rata ya. Dalam hal ini rata-rata dan logika if pada MS Access 2019. Baik, kita panggil dulu MS Access-nya. Kemudian kita klik blank database. Kemudian kita ganti nama database-nya. Misalnya database-nya kita beri nama nilai mahasiswa. Kita klik create. Kita klik design view. Kita beri dulu tabel mahasiswa. Yang pertama kita gunakan nomor induk mahasiswa, number ya. Kemudian nama mahasiswa, nomor nama mahasiswa, jurusan. Oke, kita cukup saja dulu datanya. Kemudian kita buat tabel baru, nomor induk mahasiswa. Kita pakai number ya, supaya ketika dikoneksikan sama. Kemudian ini primary key, kemudian jurusan sudah, jurusan mata kuliah, nilai 1, ini nilai pertama, kemudian nilainya number aja ya, nilai number, kemudian nilai 2, ini number juga, nilai 3 number. Kemudian kita beri nama tabel nilai, kita save, kita tutup. Kemudian kita buat relasi ya, relationship. Kita klik tabel mahasiswa, kemudian klik tabel nilai, kemudian kita koneksikan cascading, kemudian kita klik create. Nah, sudah selesai ya. Kita close, kita amankan, kemudian kita buat query design. Query, tambahkan tabel mahasiswa dan tabel nilai. Nah, karena sudah dikoneksikan, sudah siap ya. Kemudian kita masukkan tabel mahasiswa, masukkan NIM, kemudian masih tabel mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan. Kemudian di tabel nilai ada
nomor induk mahasiswa, mata kuliah kita langsung masukkan saja mata kuliah karena NIM-nya sama ya. Mata kuliahnya apa, nilai ke-1 nilainya berapa, nilai kedua, nilai ketiga. Nah, kita mulai operasi penghitungan ya. Kalau kita lihat nanti hasil akan seperti ini. Nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, kita lebarkan. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, kita akan membuat operasi per rata-rata ya. Jadi kita ingin menghitung rata-rata dari nilai 1, nilai 2, nilai 3 itu berapa. Nah, caranya klik kanan, zoom, kita ketikkan rata-rata. Rata-rata titik 2 yang dijumlahkan itu nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nilai 1, nilai 2, jadi pengoperasian hitungnya mirip penghitungan dengan menggunakan kalkulator ya. Nilai 3, kita tutup, kemudian dibagi berapa? Dibagi 3. Kita klik OK, kita klik run. Nah, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada dialog berarti rumusnya betul. Nah, rumus, kemudian kita akan menggunakan kualifikasi dan status atau kelulusan ya. Kelulusan. Kualifikasinya apakah A, apakah B, apakah C, apakah D ya. Kita gunakan, klik kanan lagi, kualifikasinya, kualifikasi, if, jadi rumusnya if ya, if rata-rata dari mana? Dari sini ya, dari sini rata-rata misalnya lebih besar atau sama dengan 91, A. If rata lebih besar atau sama dengan 86, maka nilainya B. If rata-rata
76 C. If rata atau sama dengan 76C 64 misalnya 64 D. Kita tutup 1 2 3 4. Oke, mudah-mudahan benar ya. Kemudian kita lihat design view lagi. Statusnya lulus tidak lulus ya. Lulus tidak lulus. Atau keputusan ya, keputusan. Zoom. Keputusan if rata tujuh puluh kita lihat dulu tadi 64D berarti 76 ya, 76 keputusan if rata 70 75 76 ya, di atas 76 dinyatakan lulus. Di bawahnya berarti tidak lulus. Oke, kita coba dikasih nama dulu. Query nilai. Nah, untuk menginput nilai kita buat form. Jadi kita create form navigation, form wizard. Karena semua dibutuhkan, kita masukkan saja semuanya. Kita masukkan form modify design. Nah, seperti ini kita cek dulu. Oke. Nah, kemudian karena kita akan rapikan, kita rapikan dulu ya. Rapikan dulu.
Kita rapikan nilainya supaya rapi. NIM, nama jurusan, mata kuliah, nilai kolomnya kecil saja. Kemudian kualifikasi, kemudian ini kita kasih nama label, beri input data nilai mahasiswa. Kita kasih button, record operation, input nilai, kemudian tambah lagi simpan, kemudian kita tambah lagi hapus, dan kita tambah yang terakhir form operation, kembali. Kita rapikan, array start. Kita rapikan, kita cek. Oke, kita coba input nomor induk mahasiswanya, misalnya 892.115, nama siswa Amir, jurusan pendidikan bahasa Inggris, mata kuliah listening, nilai ke-1 kita beri nilai misalnya 89, nah nilainya B. Nah, untuk rata-rata kita lihat rata-ratanya masih kita lihat property sheet-nya, formatnya
kita ganti menjadi standar. Decimal place-nya 2 desimal saja. Kita cek apakah sudah berubah. Oke, jadi udah 2 ya. Udah 2. Jadi sudah berhasil ya. Jadi nilai pertama 89, nilai kedua 90, nilai ketiga 90, rata-rata 89,67, kualifikasinya B, keputusannya lulus. Nah, bagaimana kalau kita tambah input misalnya 892116, namanya Badu, jurusan pendidikan bahasa Inggris, mata kuliah listening, nilainya 76, tujuh enam 50. Nah, nilainya D ya. Nilainya D, keputusannya tidak lulus. Nanti kita bisa rubah ini ya. Klik simpan. Dan kalau sudah selesai kita kembali ya. Kembali. Oke. Kita lihat query-nya. Nah, ini data yang sudah terkumpul. Nah, ini rata-rata, karena rata-rata itu diambil dari query. Kita klik query design supaya desimalnya kita rubah menjadi 2 desimal ya. Nilai rata-rata. Klik di rata-rata ini, kemudian klik kanan. Oh, ini udah. Klik, formatnya adalah standar, decimal places-nya 2 desimal. Kita cek. Nah, sudah berubah ya. Dan untuk supaya terbaca agak dilebarkan ya. Demikian teman-teman semuanya. Jadi operasi hitung pada MS Access itu hampir sama dengan MS Excel ya. Kemudian logikanya juga hampir sama, cuma bedanya kalau di Excel itu dengan kondisi if, kalau di Access logikanya if. Jadi kalau tunggal itu seperti kelulusan tidak lulus ya, itu menggunakan logika tunggal. Kemudian logika berganda itu bila ada kualifikasi misalnya A, B, C, D ya. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang. Kita cek apakah nilai sudah masuk semua di tabel nilai. Oke, nilai sudah masuk ya. Kemudian tabel mahasiswa. Oke, kita coba satu kali lagi. Nah, untuk setting supaya yang pertama kali masuk itu adalah form nilai, maka kita atur di sini ya. Kita atur di option, current database, display from form nilai. Kemudian supaya tidak terlalu lebar, kita ganti menjadi overlapping windows. Klik OK. Klik OK, kita tutup semuanya. Kita buka nilai mahasiswa. Nah, langsung ya. Langsung terbuka dan menjadi kecil tampilannya. Nah, untuk tampilannya menarik, kita bisa tambahkan ya. Tambahkan back colornya, misalnya warna kesukaan. Ada kesukaan apa warna kesukaannya? Misalnya
Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menginput data baru melalui input nilai. Input nilai nomor induk mahasiswanya kita tambah misalnya 892117. Nama siswanya Charlie. Jurusan masih sama. Mata kuliah listening. Nilainya 80, 90, 100. Nah, masih B. Supaya A kita kasih nilai misalnya 90 lagi ya. Oke, jadi A 93,3. Kualifikasinya kualifikasinya A, keputusannya lulus. Kita simpan. Kita klik kembali, kita klik save, dan kita cek di query nilai Charlie sudah masuk nilainya dan lulus. Di tabel nilai juga sudah sama dengan nomor induk yang sama, namanya sudah ada. Baik, itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti ya untuk membuat aplikasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.